Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kita buka halaman 4, 3 baris dari bawah. Al-Hadisul Khamisu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi fid dharain. Al-Hadisul Khamisu, hadis yang kelima. An Abi Jarin Al-Ghifari, dari Abu Jar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ta'ala ridho kepada Abu Jar Al-Ghifari. Anahu, bahwa Abu Jar Al-Ghifari qala, berkata Abu Jar, qultu, aku pernah bertanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, alimni, ajarkan aku amalan, ajarkan aku amal, perbuatan, yuqarribuni, yang dapat mendekatkan aku ilal jannah, ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan aku minan nar, menjauhkan aku dari siksa neraka. Para sahabat seperti itu kepada Nabi, ya. Rasul, ajarkan saya satu amalan yang dapat mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Qala, jawab Rasul, ija amil ta sayyi'atan fa'atbiha hasanatan. Apabila kamu mengerjakan perbuatan buruk, kamu melakukan maksiat, kamu melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang jelek, fa'at bisha, maka ikuti perbuatan jelek itu hasanatan, dengan kebaikan. Jadi kebaikan kita harus lebih banyak dibanding perbuatan buruk kita, ya, biar nanti timbangannya kebaikan tetap lebih unggul. Ya Allah, saya habis berbuat dosa, langsung kita susul dengan perbuatan-perbuatan baik yang jauh lebih banyak lagi. Ibarat air sih, kalau terkena najis, supaya najis itu hilang, kita taruhin air lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Air mustakmal saja kalau dikumpulkan sehingga menjadi air pula, nggak mustakmal lagi, bisa dipakai. Jadi kebaikan harus jauh lebih banyak. Ya Allah, tadi saya berbohong, tadi saya ngomongin orang, banyakin sedekah, ya, banyakin zikir, banyakin istighfar, harus lebih banyak lagi. Setiap kita merasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya Allah, saya tadi ngeliat yang macem-macem ini di TV, ini itu, mata banyak dosanya nih. Ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, nggak boleh kalah. Kita tambahin sholat kita tambahkan dengan bacaan Al-Quran kita banyak menolong orang. Kan di hadis juga ada itu, ittaqillah haitsuma kunta wa bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk kamu, artinya mengalahkan. Kita bisa mengukur diri kita, keseharian kita, banyakkan perbuatan baik atau perbuatan buruk, gitu, ya. Kalau perlu itu banyak-banyak kita
sholat, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak kita bersedekah. Yang paling luar biasa ini ngaji ya. Amalan paling istimewa kemarin adalah amal abdal tuh. Yang paling gagah bisa mengalahkan semuanya adalah dengan cara ngaji, menuntut ilmu. Ikuti. Qala berkata Abu Jar, qultu, aku nanya lagi, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah, apakah sebagian dari kebaikan itu ucapan la ilaha illallah? Qala jawab Nabi, na'am, benar, iya, ucapan la ilaha illallah ahsanul hasanati. Ahsanul hasanati, perbuatan baik yang terbaik adalah ucapan la ilaha illallah. Antep itu zikir la ilaha illallah ya, karena kita sering mengucapkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Maka orang-orang thariqah, amalan yang pertama itu dasar-dasar amalan adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Thariqah mana saja yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah, dibaca 1000 kali, ribuan kali la ilaha illallah. Jadi banyakin mengucap la ilaha illallah. Makanya kita kenapa ada selamatan ucap apa harus banyak tahlilnya, tahlil. Nah itu di dalam tahlil kita ucapkan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Wah, tadi saya melihat aurat sengaja malah saya pelototin ya, langsung disolat banyakin la ilaha illallah. Saya baca la ilaha 1000 kali lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Biar kebaikan itu jauh lebih banyak. Walah aja berdasarkan hadis ini hikayatun, ada satu cerita, anna rajulan kana wa kifan di Arafah. Sesungguhnya dulu ada seorang laki-laki wukuf di padang Arafah, berarti menunaikan ibadah haji. Ketika ia wukuf di padang Arafah, wa biyadihi, dan di tangannya sab'atu ahjarin, ada 7 buah batu. Dia pegang 7 buah batu. Faqad asyhadu anni inda rabbina, maka sungguh asyhadu, mereka menyaksikan anni untukku inda rabbina, nanti di hadapan Tuhan kami, bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia pegang batu 7 buah. Kemudian ia mengatakan, mereka ini, maksudnya batu-batu ini, nanti akan menjadi saksi saya. Saya ingin batu-batu ini menjadi saksi saya nanti di pengadilan, bahwa hari ini di padang Arafah saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Panama, maka tidurlah si laki-laki ini, orang ini di padang Arafah. Kan biasa tuh kelelahan zikir baca Quran. Kalau dulu juga ada tenda-tenda kayak gitu. Setelah itu dia tertidur. Tidur. Paro'at fil manami,
lalu ia bermimpi dalam tidurnya. Kama yaro an-naim, sebagaimana bermimpi orang yang tidur lalu dia mimpi. Ka'annal kiamat qad qamat, seolah-olah kiamat sudah terjadi dalam mimpinya. Wa annahu, bahwasanya orang itu, laki-laki ini, husiba, telah dihisab, menjalani proses hisab perhitungan amal yang begitu panjang. Para jabat lahu annaru, maka diponis, ditetapkan lahu untuk orang ini annaru, neraka. Setelah dihisab, dihitung itu, ponisnya adalah wajib masuk neraka dulu. Masuk neraka. Begitu diponis di pengadilan Allah, orang ini masuk neraka, fakhajatul malaikatu, maka para malaikat menangkap orang ini. Fakhajat, maka memegang hu akan orang ini, al malaikatu, para malaikat. Jadi malaikat isim jamak tuh. Lalu malaikat menangkap orang ini. Palama jahabu bihi, ketika para malaikat membawa orang ini ila babinar, ke pintu neraka, ditangga kemudian diseret ke neraka, karena keputusannya adalah masuk neraka. Fa'ijan, tiba-tiba begitu sampai pintu neraka, hajarun min tilkal ahjar alqa nafsahu, tiba-tiba ada sebuah batu dari 7 buah batu tadi, alqa nafsahu, menjatuhkan itu batu akan dirinya. Tiba-tiba ada sebuah batu jatuh, blok, ala babin nar, menutup pintu neraka. Ya. Pajtamatil malaikatu, pajtamat malaikatul ajab, maka berkumpul nih para malaikat yang akan menyiksa, ala rafihi, untuk mengangkat batu itu. Palam yutikuhu, maka para malaikat tidak mampu, tidak sanggup mengangkat batu itu. Tiba-tiba dia mau masukkan orang itu ke pintu neraka, jatuh batu, blok. Dulu batunya kecil, mungkin tiba-tiba membesar, menutup pintu neraka. Para malaikat datang, berusaha untuk mengangkat, ternyata gak angkat batunya. Sedangkan malaikat diperintahkan untuk memasukkan orang ini ke dalam neraka. Sumasiko bihi ila babin ahor, kemudian diseret lagi, siko mananya digiring, ya, diseret lagi orang ini ila babin ahor, ke pintu neraka yang lain. Fa'ijan, maka tiba-tiba alaihi, atas orang itu, atas pintu itu, hajarun ahor mintil kal ahjari sab'ah, ke pintu lain sama kejadiannya. Tiba-tiba jatuh batu, menutup pintu neraka lagi. Dibawa ke neraka ini, ketutup lagi pintunya. Falam yakdir al malaikatu ala rafihi, maka malaikat tidak mampu mengangkat batu itu. Hatta sikobihi ila sab'ati abwabin nar, sehingga orang ini dibawa ke 7 pintu neraka. Neraka ada 7. Neraka ini dibawa, kejadiannya begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Semuanya tertutup, sehingga orang ini gak bisa dimasukkan ke neraka. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar, dan adalah tiap-tiap pintu neraka selalu ada batu dari batu-batu tersebut. Sumasi kobihi, kemudian
dibawa orang ini ila tahtil arsi, ke bawah aras. Pakolat, maka mengadu ini malaikat. Pakolatil malaikat, maka berkata malaikat, Rabbana, ya Tuhan kami, Anta ta'lamu bi amri ibadik abdika, ya Tuhan kami, Engkau maha tahu tentang urusan hambamu ini. Wa inna dan sungguh kami la najidu lahu, tidak mendapati lahu untuknya sabilan ilan nar, sesungguhnya kami tidak mendapati jalan untuknya masuk neraka. Ya Allah, orang ini ditetapkan masuk neraka, tapi saya kebingungan, pintu ini ketutup, pintu ini ketutup, pintu ini ketutup. Lapor malaikat, ya Tuhan, Engkau maha tahu tentang urusan orang ini, kami tidak mendapati jalan untuk memasukkan orang ini ke neraka. Faqala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka kata Allah, maha berkah Allah, maha tinggi Allah, abdi ashadatil ahjaru, wahai hambaku, atau abdi hambaku, ashad tak kalau bersatu, atau ashadatil ahjaru, batu-batu itu telah menjadi saksi. Palang tudoi hakoka, atau aku menyaksikan batu-batu itu, kalau ashadu, dan aku tidak sia-siakan hak kamu. Atau ashadal ahjar, kau persaksikan batu-batu itu, aku tidak sia-siakan hak kamu. Pakaipa udoyi'u ana hak koka, bagaimana mungkin aku sia-siakan ya hak kamu. Wa ana, dan aku syahada, wa ana syahidun bisahadatika, dan aku bersaksi dengan persaksian kamu. Qala, lalu kata Allah, adkhiluhul jannata, masukkan, wahai malaikat, udah masukkan orang ini ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinan, ketika dekat min babil jinan, ketika orang ini sudah dekat dari pintu surga, ijan, tiba-tiba abu-abuha, pintu-pintu surga, mughallagatun, tertutup. Begitu dibawa ke surga, pintu surga malah tutup, masih tutup. Faja'at, maka datang syahadatu alla ilaha illallah, datanglah tuh pahala ucapan syahadat alla ilaha illallah. Wa futihatil abwabu, dan dibuka pintu-pintu surga, kulluha, seluruhnya. Pada qalar rajulu, maka masuk orang itu ke dalam surga. Jadi apapun yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi nanti. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, apapun yang ada di sekitar kita akan menjadi saksi. Ketika seseorang melakukan keburukan, apapun yang di dekatnya akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari kiamat bumi akan menyaksikan segala informasi, akan menyampaikan segala kabar yang pernah terjadi di atasnya. Kita ngaji saat ini ada di sekitar kita, nanti dalam proses pengadilan akan dihadirkan, ini akan menjadi saksi semuanya. Ya, itu termasuk batu-batu tadi itu menjadi saksi, bisa jadi gara-gara itu ya dalam pengadilan, kemudian dia dia lulus di pengadilannya. Gitu. Nah, jangan melakukan maksiat, bukan hanya malaikat, apapun yang ada di situ juga akan menjadi saksi. Bahkan tubuh kita pun akan menjadi saksi, ya. Batu saja akan menjadi saksi ketika kita melakukan perbuatan pepohonan,
pokoknya apapun lah yang ada di situ akan menjadi saksi. Ini impian, ya, impian seseorang. Jadi Allah perlihatkan bahwa batu yang diucapkan, aku bersaksi bahwa tiada, wahai batu, saksikan di tempat ini bahwa aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu pun menjadi menjadi penjelasan buat kita. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Wahaka al-Imam Al-Zahid, dan telah menceritakan al-Imam Al-Zahid Sayyidi Al-Mukti rahmatullahu alaihi an abihi, dari ayahnya Al-Mukti rahmatullahu ta'ala alaihi, qala, berkata Imam abihi, Ana Musa salawatullahu alaihi, bahwasanya Nabi Musa salawatullahu alaihi naja rabbahu, pada suatu hari Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Faqala, kata Nabi Musa, ya Rabbi khalaqtu khalqan, wahai Tuhan, Engkau ciptakan makhluk, Engkau ciptakan manusia, Engkau ciptakan jin, robaitahum, Engkau pelihara mereka semuanya, binikmatika, dengan macam-macam nikmat Engkau, warizkika, Engkau pelihara mereka rizkinya. Ya Tuhan, Engkau ciptakan banyak makhluk, lalu Engkau urus mereka, diberikan rizki, diberikan nikmat, ya. Summa, kemudian aluhum yaumal kiamati binnarika. Nabi Musa merasa heran, lalu Engkau jadikan mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat, binnarika, masuk neraka. Ya Tuhan, ngapain kalau kayak begitu? Ya, Engkau ciptakan makhluk Engkau manusia, mereka dididik, diberikan rezeki macam-macam, akhirnya masuk neraka nanti ke akhirat. Di akhirat masuk neraka. Orang kan kadang-kadang bertanya-tanya kayak gitu. Orang bertanya, ya Tuhan, ngapain Engkau ciptakan babi, kalau itu harus diharamkan? Ini enggak diciptakan, sok ngatur-ngatur Tuhan lagi. Ya, itu kan babi enak, itu ujian, yang halal banyak banget. Ada kambing, ada sapi, kerbau, ayam, banyak. Cuma sedikit saja sebagai ujian, ya. Nggak mau juga menghindarkan. Kalau nggak enak mah nggak ujian, ya. Babi buatnya mah enak itu, luar biasa. Iya, kalau yang gak enak nggak jadi ujian. Ya coba itu corok, ya corok. Walaupun dihalalkan ya ada yang mau makan. Lalu Engkau masukkan mereka ke neraka. Fa'awhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah berikan wahyu ilaihi kepada Nabi Musa. Wahyunya nih, ya Musa, wahai Musa, kum fajro zar'an, kum, bangkitlah kamu, tanam beberapa tanaman, tanam gandum dan lain sebagainya. Udah, Nabi Musa nggak bertanya lagi, sami'na wa ta'na. Fajara'ahu, lalu Nabi Musa menanam tanaman, wasaqahu, dia sirami, dia pupuk, wa qoma alaihi, dan dia menjaga tuh tanaman itu, hatta hasodahu, sehingga sampai waktu untuk
menanam memanen atau memetik, sampailah saatnya memanennya. Wadasahu, dan ia memilah atau menumbuknya, mengayaknya. Kalau dia tanam gandum atau tanam padi kan, begitu sudah dipanen, kemudian ngapain? Ya, ditumbuk, kalau dulu sekarang digiling, terus ditampi. Pakola, maka berkata Allah lalu kepada Nabi Musa, ma'fa'alta bijar ika ya Musa, apa yang kamu perbuat terhadap tanaman kamu wahai Musa? Qala, kata Nabi Musa, qad rafa'tuhu, sungguh telah aku ambil, aku angkat ya tanamanku. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an, apakah kamu tidak tinggalkan darinya sesuatu? Qala, kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma taraktu, tidak aku tinggalkan illa ma la khaira fihi, kecuali perkara yang tidak baik, yang tidak ada kebaikan padanya. Qala Allahu, maka kata Allah, ya Musa, wahai Musa, fa inni udhil lunnaro, sesungguhnya aku masukkan ke neraka man la khaira fihi, orang yang tidak ada kebaikan padanya. Coba kita tanam padi, padahal kulit-kulitnya coba kita jaga kan, kita ngebuangin. Nih ngapain nih, ada kulit-kulitnya tuh buangin beda sekarang gitu. Kita jaga pohonnya, kita jaga ya. Setelah kita panen, nah apa yang tadinya kita jaga, kemudian ya kita ambil yang baiknya, yang gak baiknya dibiarkan, bahkan dibakar gitu saja. Tuh, rambutan itu kan kulitnya nggak mantap. Coba kita ngomong kali, ngapain ini ada kulitnya, ini buangin aja dah kulitnya gitu loh ya, buangin bijinya. Kalau nggak ada kulitnya, nggak ada bijinya, kira-kira ada daging buahnya nggak ada gitu ya. Aku ambil ya Allah yang bagus-bagus, kemudian aku tinggalkan yang gak ada manfaatnya, yang gak ada kebaikannya. Jadi akan selalu ada kayak begitu tuh. Jadi alhamdulillah orang yang mendapatkan hidayah berarti orang yang sudah Allah pilih ya. Jadi yang masuk surga adalah yang baik-baiknya. Akan selalu ada. Yang gak baik ya udah dibuang. Padahal diurus juga kan. Coba kita ngurus tuh ayam, kita urus, padahal bulunya dimakan nggak? Tulangnya diambil nggak? Ngapain segala ada bulunya itu, buangin aja bulunya, begitu nggak? Ya, ya ada orang-orang kafir ya kayak gitu, biarin ada gitu ya, ada manfaatnya dia. Dia bikin HP, bikin ini, bikin itu, menjaga kita. Tapi yang kayak begitu ya nanti nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikan. Tapi penting itu ada. Aku masukkan ke neraka yang tidak ada kebaikan padanya. Qala Musa, kata Nabi Musa, man huwa, siapa dia yang ada kebaikannya? Qala, jawab Allah, alladzi yastankifani, alladzi yastankifu, orang yang menolak ayyakula, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang menolak mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi yang tidak ada kebaikannya orang yang bukan muslim gitu, tidak yang taat kepada Allah. Ya, ada orang kafir, penting itu ada orang kafir segala macam ini itu penting. Anggap aja tuh dedeknya, anggap aja itu ya sampah-sampahnya, penting menjaga. Mau jadi kulitnya, stamnya, atau rambutan menjadi kulit rambutannya. Dan nanti kita baca al-hadisus sadisu, hadis yang ke-6, agak panjang, nanti bisa 2 atau 3 pertemuan untuk hadis yang ke-6, al-hadisus sadisu.
Rabbi fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna rizqan qawna, Rabbi faqina faqi'alana wa qarabatilana fi dinina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.